Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan dari mata kuliah APSI, yaitu Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Web untuk Pelayanan dan Informasi di Balai Desa yang disusun oleh Muhammad Arif Farizi dengan NRP 13/2022-004. Saya Niki Rizky Ramadhani 13/2022-017 dan Noval Zaki 13/2022-027. Nah, latar belakangnya itu di situ menjelaskan dari bagaimana Balai Desa itu perlu ditingkatkan efisiensi pelayanannya dan transparansi untuk penyebaran desa yang lebih modern seperti ini. Dan teman saya akan menjelaskan dari demo yang akan diberikan berupa database-nya sebagai berikut. Sebelumnya mohon maaf tadi ada izinkan perkenalkan, saya Muhammad Arik. Di sini saya akan menjelaskan demo dari website yang kita buat. Misalkan saya di sini akan menjelaskan mulai dari peran saya sebagai user. Misalkan di sini nama dari Noval. Noval itu apa sih namanya? Noval. Sebagai user. Di sini sebagai user, contohnya. Jika sebagai user di sini maka akan muncul layanan tersedia. Jika sudah ada layanan tersedia di sini kita bisa memilih mana yang akan kita ajukan dari berbagai harga yang tersedia yang muncul. Di sini harganya macam-macam, ada yang 25.000, ada yang 2.000 dan surat keterangan tidak mampu itu gratis untuk ajukan layanannya. Di sini surat izin keramaian. Untuk surat izin keramaian di sini akan muncul seperti tujuan penggunaan. Tujuan penggunaan misalkan di sini saya ingin mengadakan acara himpunan musik misal. Di sini nomor telepon. Naikkan sini nomor telepon, masukkan. Dan ini alamat lengkap dari pendaftar. Bang, asumsikan ini dokumen pendukung. Dokumen pendukung itu sebagai file dari pengajuan permohonan. Dan ini catatan tambahan sebagai request untuk pengajuan. Misalkan di sini acara dilakukan hari Minggu. Kirim pengajuan. Di sini sudah muncul bahwa sudah mengajukan surat. Jika sudah mengajukan surat, di sini sebagai user tinggal menunggu konfirmasi dari admin. Kembali ke dashboard. Baik, karena tadi sudah mengajukan sebagai user, di sini saya akan menyontohkan masuk sebagai admin. Kan di sini admin. Masukkan password sebagai admin. Di admin tampilannya berbeda. Di sini muncul pengajuan layanan. Tadi user yang mengajukan sedang menunggu persetujuan dari admin. Dan di sini kita bisa mengaksep dari persetujuan yang diajukan oleh user tadi. Di sini misalkan ditolak, kita bisa klik yang X dan di sini terdapat detail pengajuan. Kita bisa melihat detail pengajuan terlebih dahulu untuk menentukan bahwa akan diterima atau tidaknya dari surat yang diterima oleh user, surat yang diberi oleh user. Setelah itu di sini kita misalkan menerima sebagai admin. Di sini terima, disetujui. Di sini kita menyetujui dari user tadi. Nah, belum. Ini. Oke. Nah, ini merupakan bagian yang tadi sudah saya setujui. Maka di sini saya bisa klik selesai. Maaf, sebelumnya. Selesai, simpan. Pengajuan.
Nah, jika sudah diselesaikan tadi, di sini bisa kita klik PDF untuk memunculkan surat sebagai berikut. Nah, di sini muncul surat yang tadi diajukan oleh user. Di sini seperti ada surat izin keramaian sesuai tadi. Perizinannya ada acara himpunan musik dan di notes-nya terdapat acara dilakukan pada hari Minggu. Dan di sini terdapat pemohon tadi atas nama Nopal Zaki dan ada tanda tangan materai dari kepala desa. Di sini bisa mengunduh untuk PDF-nya. Maaf. Di sini bisa diunduh untuk PDF-nya. Sip. Save. Baik. Oke. Nah, sip. Lanjut kita ke bagian database dari program yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama itu dari si usernya. Nah, di sini tuh bisa dilihat database dari si usernya itu pertama ada ID 123456, langsung ada username admin Arik, Geo, Arik Farizi, Nova dan Nopal. Dan untuk emailnya itu ada admin@balaidesa.com. Passwordnya itu kayak ditutupi sensor. Lalu di bagian full name-nya ada administrasi, Muhammad Arik, Geo nama, Muhammad Arik, Nopal Jaki dan Nopal. Untuk font-nya bisa dilihat tadi yang diisi di bagian surat permohonan. Lalu untuk alamatnya bisa dilihat sebagai contoh Jalan Wijaya Kusuma Blok Blok A3F015. Untuk role-nya untuk tadi ada kayak dari si user sama si adminnya. Lalu ada bagian tanggal dari buat surat sama si persetujuannya. Lanjut kita ke database service. Di mana di sini database service-nya ada ID, service name, description, recruitment, sama process time, sama harganya. Sebagai contoh, untuk ID-nya 134, terus namanya ada surat keterangan domisili, surat keterangan tidak mampu, surat izin keramaian, sama legalisasi dokumen. Untuk description-nya kayak penerbitan surat keterangan domisili untuk warga, penerbitan surat keterangan tidak mampu, penerbitan surat izin untuk kegiatan keramaian, sama legalisir. Untuk rekrutmennya ada KTP, KK, surat pengantar, RT dan RW. Untuk proses time-nya itu kayak 1 sampai 2 hari kerja, 2 sampai 3 hari kerja, 3 sampai 5 hari kerja, sama 1 hari kerja. Untuk harganya ada yang 25.000, 2.000, 5.000 sama gratis. Lalu kita ke bagian database buat si service request-nya. Nah, di sini tuh ada ID, user ID, service ID, request data, status, notes, dan create. Sebagai contoh, yang pertama itu ada ID 1, user ID 2, service ID 3. Untuk request datanya ada acara pernikahan. Untuk statusnya itu masih di pending karena tadi belum di kayak di ACC sama si adminnya. Untuk notes-nya itu tidak ada karena belum. Sama untuk create sama update-nya itu kayak tanggal pengajuan sama surat ACC-nya. Langsung sebagai contoh di sini ada codingan. Misal untuk si admin dashboard-nya bisa dilihat codingannya seperti berikut. Dan untuk dashboard di dalam prosesnya seperti ini. Di bagian input, sorry. Lalu di bagian loginnya seperti berikut.
Dan yang terakhir di bagian logout bisa dilihat seperti berikut. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.